Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan selalu memerlukan orang lain karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Hubungan antara konsumen dan produsen disebut perdagangan. Nah, apabila perdagangan dilakukan antar negara, maka hal tersebut dinamakan perdagangan internasional. Nah, jadi apa sih sebenarnya perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan dagang atau jual beli yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya, setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, seperti Saudi Arabia, yaitu negara yang kaya akan minyak bumi, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lain seperti karet. Nah, sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum mencukupi kebutuhan dalam negeri. Nah, tetapi Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Nah, perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Saudi Arabia dan Indonesia menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, sementara dari Indonesia menjual karet ke Arab Saudi. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Nah, negara pelaku ekspor disebut eksportir. Sementara impor adalah masuknya barang dari negara lain. Dan negara pelaku impor disebut importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Manfaat perdagangan internasional yang pertama, untuk mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Nah, manfaat yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah, manfaat yang ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Nah, manfaat selanjutnya dapat memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan manfaat yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara.